Pemirsa Jendela Kota, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang meningkat, sangat penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati membagikan informasi di internet. Hoax dan informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan, bahkan bisa membuat masyarakat takut dan panik. Kita semua punya tanggung jawab untuk membantu mengurangi penyebaran informasi yang salah dengan memastikan bahwa kita hanya memberikan informasi yang benar atau telah terverifikasi. Pemirsa, bersikaplah skeptis terhadap judul. Misinformasi atau berita palsu seringkali memiliki judul bombastis dengan huruf kapital dengan tanda seru. Jika judulnya kelihatannya mengejutkan dan tidak dapat dipercaya, maka kemungkinan besar itu berita palsu alias hoax. Selain itu, cek alamat situs atau URL berita. Pemirsa, alamat situs palsu seringkali dibuat mirip aslinya dengan memberikan sedikit perubahan. Misalnya mengganti huruf kapital I dengan huruf kecil i. Kalau kita kurang yakin, coba buka jendela browser yang baru dan masuk ke dalam situs yang sebenarnya untuk membandingkan URL dengan sumber terpercaya. Perhatikan baik-baik URL dan isi halaman beritanya. Pemirsa, pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang kita percaya memiliki reputasi keakuratan yang baik. Jika berita tersebut berasal dari organisasi yang tidak dikenal, baca bagian tentang di situs mereka untuk mempelajari selengkapnya. Pemirsa, misinformasi atau berita palsu mungkin juga berisi timeline yang tidak masuk akal atau tanggal peristiwa yang sudah diubah. Banyak juga situs berita palsu yang salah eja atau punya tata letak yang aneh. Bacalah dengan seksama untuk melihat tanda-tanda ini. Misinformasi atau berita palsu bisa juga berisi gambar atau video yang dimanipulasi, atau terkadang foto tersebut memang asli, tetapi konteksnya berbeda. Jangan mudah percaya terhadap konten dengan penggunaan foto atau video yang seperti ini. Cek sumber informasinya. Pemirsa Jendela Kota, periksalah sumber informasi penulis untuk menginformasi keakuratannya. Kurang bukti atau ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak disebutkan namanya dapat mengindikasikan informasi tersebut hoax.
Lihat berita atau informasi lainnya. Pemirsa, jika tidak ada sumber berita lainnya yang melaporkan informasi yang sama, ini juga bisa menjadi indikasi informasi tersebut palsu. Jika konten tersebut dilaporkan oleh beberapa sumber yang kita percayai, maka kemungkinan informasi itu benar. Dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Pemirsa, dengan cara ini kita bisa yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan merupakan kabar yang benar dan akurat. Kita bisa merujuk ke sumber-sumber berikut ini. Situs resmi pemerintah Indonesia untuk COVID-19, chatbot WhatsApp COVID-19 dari Kominfo di 0811 3339 9000. Situs World Health Organization atau WHO untuk COVID-19. Pemirsa Jendela Kota, seyogyanya kita harus berpikir kritis tentang apa yang kita baca. Tahan jari kita agar hanya membagikan berita dari sumber terpercaya. Kalau kita menemukan postingan berisi berita palsu di media online, segera laporkan dengan menekan tombol di bagian kanan atas dari post tersebut. Pilih cari dukungan atau laporkan postingan. Kemudian laporkan sebagai berita palsu. Kita juga bisa mengunjungi pusat bantuan penanganan hoax seperti Kominfo dan Cyber Polri untuk info lebih lanjut tentang cara melaporkan sebuah postingan. Pemirsa, hoax mengenai pemberitaan COVID-19 akan sangat mudah tersebar dengan dibumbui hal mistis atau data yang kurang valid kebenarannya. Apalagi di Indonesia dengan tangan jahil dan kreatif dari para netizen maha benar, seakan-akan berita yang disebarkan sangat meyakinkan. Hoax biasanya disebarkan lewat broadcasting via WhatsApp atau berita-berita dari laman yang kurang jelas sumbernya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita perlu mengkonfirmasi ulang berita tersebut dengan menanyakan kebenarannya kepada orang yang menyebarkan berita. Jika kita dapat berita hoax dari laman berita, coba kita googling apakah hal-hal tersebut benar adanya. Kita juga bisa menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang terpercaya. Misalnya kepada tenaga medis jika hal tersebut menyangkut mengenai kesehatan. Cara terakhir yang paling mudah adalah dengan membaca secara tuntas dan berpikir secara kritis. Jika itu berita hoax, kita pasti akan mudah untuk mengetahuinya dan memastikan kembali dengan cara-cara yang sudah disebutkan. Follow akun resmi pemerintah dan media berkredibilitas. Di situasi seperti ini, alangkah lebih baik jika kita follow akun-akun resmi dari pemerintah dan media berkredibilitas. Stay update memang penting, tapi lebih penting adalah sumbernya dari mana. Dengan memfollow akun resmi, kita dapat meminimalisir berita hoax masuk ke pikiran kita. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar mengelola informasi penting COVID-19 guna menghindari hoax versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.